Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adem Finaldi dengan NIM 2210853008. Saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya dengan judul Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Premier League Studi Kasus Chelsea FC musim 2022-2023. Pertama itu latar belakang. Premier League dari Inggris merupakan kompetisi sepak bola domestik yang paling terkenal dan signifikan secara ekonomi di dunia. Namun, dengan adanya keterbukaan terhadap kepemilikan asing, menjadikannya rentan terhadap dinamika politik internasional. Bukti, konflik Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022 memicu perubahan kebijakan internasional terhadap Rusia yang terlibat konflik. Diawali oleh International Olympic Committee yang memboikot Rusia dari dunia olahraga, kemudian diikuti oleh FIFA, UEFA, serta negara-negara anggota lainnya menerapkan kebijakan boikot terhadap Rusia. Salah satunya yaitu Inggris yang menerapkan sanksi terhadap Roman Abramovich yang merupakan warga negara Rusia sekaligus pemilik salah satu klub Premier League yaitu Chelsea FC dengan berupa sanksi pembekuan aset serta membatasi operasional klub pada musim 2022-2023. Selanjutnya dari latar belakang tadi, didapati rumusan masalah yang pertama. Berdasarkan latar belakang penelitian, studi ini berupaya menjelaskan bagaimana konflik Rusia-Ukraina sebagai dinamika politik internasional memberikan dampak terhadap Chelsea FC sebagai entitas olahraga di Premier League, yang melalui kebijakan sanksi pemerintah Inggris terhadap Roman Abramovich yang mempengaruhi pengelolaan finansial dan performa klub. Fenomena ini memperlihatkan dimensi politik yang lebih dalam, yakni penggunaan ranah olahraga yang tidak hanya berfungsi sebagai arena kompetisi hiburan semata, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara kekuatan politik, strategi ekonomi global, dan kebijakan internasional yang secara langsung dapat mempengaruhi tata kelola serta performa klub. Kemudian pertanyaan penelitian yaitu bagaimana dampak kebijakan sanksi Inggris akibat konflik Rusia-Ukraina terhadap klub sepak bola Premier League Chelsea. Dan tujuan penelitian itu untuk menjelaskan bagaimana dinamika politik internasional seperti konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak terhadap sebuah klub sepak bola profesional melalui sanksi pemerintah Inggris kepada Roman Abramovich sebagai pemilik Chelsea FC pada musim 2022-2023. Sebenarnya yaitu manfaat penelitian dalam ranah akademik. Studi ini berkontribusi pada literatur mengenai hubungan antara kebijakan politik internasional, sanksi ekonomi, dan industri olahraga profesional. Penelitian ini juga menjadi referensi dalam memahami peran klub sepak bola sebagai sarana instrumen tekanan politik antar negara. Kemudian dalam aspek praktis yaitu penelitian memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan, manajemen klub, dan pemangku kepentingan olahraga mengenai implikasi geopolitik terhadap operasional dan performa klub. Selain itu, penelitian ini membantu merancang strategi mitigasi risiko akibat tekanan politik dan sanksi internasional, serta memahami penggunaan ranah olahraga sebagai instrumen diplomasi dan strategi politik luar negeri. Lanjut ke studi pustaka yaitu yang pertama itu Politicization of Sport and the Principle of Political Neutrality. Yang kedua itu Governance Nature of European Football. Yang ketiga, Sport Politik dan International Relation in 20th Century. Keempat, Diplomasi sepak bola dalam perspektif hubungan internasional antara politik dan ekonomi. Dan yang terakhir, implementasi sanksi ekonomi pemerintah Inggris terhadap Rusia di Liga Sepak Bola Inggris tahun 2022-2023. Lanjut ke kerangka konseptual yang dipakai itu Moving the Goalpost karya Simon Lee 2003. Itu merupakan konsep dalam perspektif global political economy yang menjelaskan bahwa tata sepak bola bola sepak bola internasional bukan sistem yang netral, melainkan arena interaksi antara negara, state, pasar kapitalis, market atau korporasi, dan federasi. Dan dalam kondisi guncangan geopolitik, negara dapat mengintervensi dan menggeser aturan main olahraga demi kepentingan strategis nasional. Lanjut dalam metode penelitian, jenis pendekatan penelitian itu deskriptif kualitatif, batasan penelitian, musim 2022-2023, unit analisis Chelsea FC, unit eksplanasi konflik Rusia-Ukraina, level analisis non-state actor. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi perpustakaan atau library research dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data itu dari Buangin 2020. Yang pertama itu reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Sebenarnya yaitu sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 Premier League dan Chelsea, bab 3 konflik Rusia Ukraina, bab 4 analisis dampak kebijakan sanksi Inggris akibat konflik Rusia Ukraina terhadap Chelsea, dan bab 5 penutup. Sebenarnya bab 2 Premier League dan Chelsea. Yang pertama, Premier League sebagai liga sepak bola Inggris. Premier League terbentuk sebagai respon atas krisis sepak bola Inggris dengan tujuan meningkatkan kualitas kompetisi, manajemen, dan pendapatan liga. Sebenarnya sejarah terbentuknya Premier League, yaitu Liga Premier League sendiri lahir dari transformasi First Division, yaitu liga pertama di Inggris, untuk menjawab ketimpangan pendapatan dan modernisasi industri sepak bola di Inggris. Sebenarnya yaitu Premier League dalam sepak bola modern, yaitu Premier League sendiri berkembang menjadi liga global dengan jangkauan internasional, didukung media, sponsor, dan komersialisasi yang kuat, sehingga bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi. Seperti liga tidak hanya sebagai olahraga lagi, tetapi sebagai industri bisnis yang melibatkan investasi, hak siar, dan jaringan ekonomi global. Dengan adanya perputaran industri tersebut, maka Premier League sendiri mempunyai keterbukaan terhadap kepemilikan asing. Selanjutnya yaitu masuknya investor asing meningkatkan daya saing klub, namun juga menciptakan ketergantungan terhadap dinamika politik dan ekonomi global. Selanjutnya, sejarah terbentuknya Chelsea itu Chelsea didirikan pada tahun 1905 dan berkembang menjadi klub profesional dengan basis di Stamford Bridge di Inggris, London. Selanjutnya Chelsea yang dibawa Roman Abramovich, di bawah Roman Abramovich sendiri, Chelsea mengalami transformasi besar dan finansial, prestasi dan citra global, tapi menjadi rentan terhadap isu geopolitik. Chelsea sendiri dibeli oleh Roman Abramovich pada 2004 dengan harga 140 juta pound sterling. Sebenarnya itu bab 3 itu konflik Rusia Ukraina. Pertama, latar belakang konflik Rusia Ukraina yaitu merupakan konflik geopolitik yang berakar dari runtuhnya Uni Soviet dan ketegangan di Eropa Timur. Sehingga itu tindakan organisasi internasional dalam konflik ini itu dengan adanya konflik tersebut memicu respon global dari berbagai organisasi internasional yang berupaya menekan Rusia melalui kebijakan politik dan ekonomi, termasuk itu Majelis Umum PBB. Selanjutnya itu respon NATO. NATO yang juga berperan sebagai aktor utama dalam merespon konflik melalui kebijakan keamanan dan tekanan geopolitik terhadap Rusia. Selanjutnya diikuti oleh respon Federasi Sepak Bola, di mana FIFA dan UEFA turut memberikan sanksi terhadap Rusia untuk menunjukkan bahwa olahraga juga terlibat dalam dinamika politik global. Selanjutnya yang terakhir itu tindakan Inggris terhadap Rusia Ukraina sendiri sebagai negara anggota FIFA, UEFA, serta NATO. Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap individu Rusia, termasuk pemilik klub sepak bola seperti Roman Abramovich yang mempunyai Chelsea di Premier League. Itu tujuan mereka tidak lain bukan sebagai bagian dari kebijakan luar politik luar negeri mereka. Selanjutnya itu analisis kebijakan sanksi Inggris akibat konflik Rusia Ukraina terhadap Chelsea. Yang pertama itu konflik geopolitik dan pergeseran aturan tata kelola global atau moving the goalpost, yang mana menjelaskan posisi Inggris sebagai state negara yang menggeser aturan tata kelola sepak bola mereka melalui Sepak Bola Inggris yaitu FA dalam merespon konflik Rusia Ukraina sehingga memberikan sanksi terhadap Roman Abramovich sendiri sehingga berpengaruh terhadap Chelsea. Di mana Roman Abramovich dan Chelsea ini termasuk korporasi yang berputar di dalam industri olahraga tersebut. Selanjutnya itu sanksi pemerintah Inggris sebagai sektor Abramovich sendiri. Pemerintah Inggris memberikan aset Roman Abramovich termasuk kepemilikan yang berdampak langsung berat. Selanjutnya itu sanksi dari klub tersebut dilegitimasi langsung melalui regulasi Premier League di bawah federasi mereka. Itu dan diperkuat dengan regulasi liga, federasi, sehingga kebijakan politik dapat diterapkan dalam sistem olahraga. Akibatnya itu berdampak terhadap Chelsea sendiri sebagai korporasi, yaitu mengalami dampak langsung dalam beroperasi sebagai entitas bisnis dalam sistem global olahraga. Adapun dampak tersebut yang pertama itu dalam segi tata kelola dan manajerial klub. Sanksi ini menyebabkan penjualan paksa klub, perubahan manajemen, serta ketidakstabilan internal organisasi. Di mana Chelsea dijual paksa dari Roman Abramovich ke Todd Boehly yaitu, pada tahun 2023, yang mana hasil penjualan klub ini tidak boleh
diperoleh oleh Roman Abramovich tetapi dibekukan oleh pemerintah Inggris. Yaitu penjualan paksa, forced sale, dan tragedi dana kemanusiaan 2,5 miliar yang mana dijual kepada konsorsium baru dan dana tersebut harus jika tidak dibuka namun harus dibagikan kepada korban perang Ukraina. Selanjutnya yaitu amnesia institusional atau runtuhnya dinasti eksekutif, di mana pergantian kepemimpinan menyebabkan hilangnya stabilitas dan kontinuitas kebijakan klub. Yang mana kehancuran ini membuat berbagai petinggi Chelsea perlahan-lahan keluar dari klub, sehingga melahirkan ketidakstabilan manajerial, kehancuran moral skuad, di mana terjadi pergantian pelatih dan gangguan performa tim akibat kondisi internal yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu dalam aspek finansial klub, di mana klub mengalami tekanan ekonomi akibat pembatasan aktivitas bisnis dan operasional, seperti defisit operasional dan distorsi laporan keuangan, di mana pembatasan keuangan menyebabkan penurunan pendapatan dan gangguan laporan keuangan seperti tidak boleh menjual tiket, dan mana pembatasan untuk operasional pemain sendiri. Tentunya itu efek sanksi terhadap sponsor dan eksodus kemitraan korporasi. Banyak sponsor yang menarik diri sehingga memperburuk kondisi finansial klub. Akibat dari konflik tersebut, klub Chelsea eh, mengalami eh, stigma buruk bagi setiap sponsor. Dan selanjutnya itu ancaman regulasi PSR yaitu aturan ketahanan finansial dan eksploitasi rekayasa akuntansi ekstrim. Di mana klub menghadapi tekanan regulasi yang dan harus memperlakukan penyesuaian finansial untuk bertahan. Selanjutnya penutup itu kesimpulannya, di mana konflik Rusia Ukraina memicu sanksi Inggris terhadap Roman Abramovich yang berdampak langsung kepada Chelsea FC sebagai klub entitas olahraga, sehingga menunjukkan bahwa industri sepak bola sendiri tidak netral, tetapi dipengaruhi oleh politik internasional sesuai dengan konsep moving the goalpost. Jadinya itu sudah memberikan dampak juga terhadap kepemilikan, operasional, dan tekanan finansial dan membuktikan bahwa sepak bola modern menjadi bagian dari dinamika ekonomi politik global. Saran selanjutnya itu perlu studi kooperatif lintas klub atau liga untuk berbagai analisis. Organisasi olahraga perlu kebijakan adaptif dan mitigasi risiko geopolitik untuk manajemen klub, diversifikasi sumber pendanaan dan perkuat tata kelola agar lebih stabil. Baik, itulah presentasi dari saya. Yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.